buat pengetahuan aja bahwa sebenarnya takbiran itu atau takbir di Idul Fitri di hari raya itu ada dua macam. Hari raya Idul Fitri itu sebenarnya secara syariat tuh singkat banget, Din. Harusnya itu lebih meriah hari raya Idul Adha. Terus kalau di tempat bapak pas kecil tuh, Ah, saya pas bapak kecil nih, itu ada nggak tradisi takbir keliling gitu? hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, kembali Bismillah. lagi ke tempat kita di channel kita Di channel Goresan kisah di edisi spesial Ramadan. channel edisi gimana sih, Din? Channel kisah spesial. Podcast Goresan Oh iya, Kisah edisi. podcastnya ketinggalan. Gak apa-apa, itu gak diedit kok. Oke. Ini udah hari ke-28. Tadi kayaknya Ini mau tidur, Pak. episode 28 masih begitu. Ya, tapi ya benar tadi kayaknya habis tidur nungguin saya. Untuk Sayanya kelamaan. Untuk pisan tadi, Pak. Soal. Maaf. Eh, Ulangi lagi? Nggak usah. nggak usah. Teman-teman udah pada tahu kok kalau kita ada di podcast Goresan Kisah edisi spesial Spesial Ramadan. Ramadan. Tentunya di channel Goresan Goresan Kisah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode 28. Insyaallah nih. Jadi Detik-detik akhir bulan suci Ramadan. bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya ini video tayangnya tanggal 28. Tapi tag-nya nggak tanggal 28. Bocor dong, Pak. Jadi bocorin. Ya nggak apa-apa, memang begitu kok. Mana ada istilahnya orang bikin acara full 30 hari itu apa namanya, dia setiap hari tag setiap hari tag gitu. Ya kecuali kalau kayak stripping dia live gitu Ya, nah mungkin. Tapi Kita kan nggak live. emang bener sih. Di tempat kerja saya ada nanya, Din, kamu tag mulu tiap hari? Iya dong. Udah pas libur gitu kan ya. Iya. Pas libur buat beberapa video gitu. Ya begitu. Ya sekarang kalau cek aja yang video-video lain, yang podcast-podcast lain misalkan atau acara yang lain yang mereka tuh tayang setiap hari di bulan Ramadan. Kalau misalkan dia apa namanya tag setiap hari, kecuali kalau live ya, kalau live beda. Kalau dia tag setiap hari terus kemudian kalau istilahnya apa ya, typing ya, bikin setiap hari, typing setiap hari terus belum ngeditnya. Kita harus bisa ngatur waktu juga ya. Iya, belum ngeditnya. Belum ini mau typing jam berapa, nanti ngedit, nah tayang jam 5 sore kayak kita kan. Ya memang, tapi alhamdulillah kita bisa sampai di episode 28 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa di episode 28. Sama kemarin ada beberapa video yang tadinya kita rencananya cuma dijadiin beberapa video ya. Kayak pembahasan tentang zakat fitrah. Ya. Ternyata memang cukup panjang ya, Din ya. Akhirnya kita bikin jadi 5 part. Pantesan kemarin cuma ada 3 part ya. Rencananya 3 kan. Iya. Kita tag-nya juga cuma 3. Cuman karena saya lihat wah ini panjang banget nih gitu. Akhirnya ya udah saya potong pembahasan deh sebagian gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman udah pada nonton lah ya. Nah, teman-teman udah pada nonton, kita udah sampai di episode 28. Ya alhamdulillah dengan segala dinamikanya. Ya. Tapi di sini Bapak yang nonstop nih. Ya namanya channel punya sendiri. Oh iya. Ya. Kalau bukan saya siapa lagi kan gitu. Enggak lah, kita bareng-bareng semuanya. Saya juga berterima kasih nih udah kamu juga udah full support nih, luar biasa gitu ya. Namanya podcast UMKM. Iya UMKM. Gak apa-apa, saya juga sebagai belajar juga untuk menuntut ilmu juga. Iya. Lumayan ya, 30 episode ya. Kita buat challenge nih. Iya. Sampai kan akhir bulan suci Ramadan nih bisa nggak nih? Ya kita coba dulu. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan juga jadi kita ada sharing ilmu gitu kan ya. Betul. Ya mudah-mudahan bisa jadi ladang pahala kita juga. Amin. Jadi bisa ada yang ya apa ya istilahnya supaya bulan Ramadan ini enggak ya ada upgrade ilmu lah. Ya. Upgrade ilmu lah istilahnya. Ada cerita juga nih buat tahun besok nih. Wah besok kemarin buat challenge nih buat Ramadan nih.
Mungkin Jangan kita jangan ngejanjiin tahun depan. eh Bingung nih mau ngebahas apa tahun depan gitu, udah dihabisin lah. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita sambil berjalan ya lah. berjalan. Kayak Siapa gitu. tahu ada ide lagi kan. Kira-kira tanggal 28 atau episode 28 Hmm. kita mau bahas apa nih, Din? Kemarin kita tentang puasa udah, zakat udah, Ini udah terus mulai deket-deket mau Idul Fitri, mau Lebaran nih. iya, ya mungkin akhir-akhir ini kan hmm, takbiran Pak. Oh, Menjelang takbiran pasti akhir-akhir nih menjelang takbiran, apalagi kita untuk menunggu apa sang hilal baru dikumandangkan takbiran ya. ya enggak lah, gila takbiran tuh setelah nanti ada pengumuman tuh Iya, biasanya. kan kita lihat dulu tuh Pak, Eh, eh. hisapnya. Iya makanya, tapi alhamdulillah kita ya apa namanya di episode 28 tentunya Hmm, kita bahas ini 28, 29, 30 udah di akhir-akhir. Nah, ya. kita ada mulai ngebahas masuk-masuk di yang lebaran ya. Hmm, Sebenarnya dari kemarin udah ada spill-spill mulai oke. masuk-masuk episode-episode mau ngebahas lebaran. Lebaran ya, tentang baju lebaran akhir ini. Jadi kalau episode sekarang kita bahas takbiran. Terus gimana? Takbiran. Jadi gimana? Takbiran. Itu takbiran tuh ada hukumnya nggak Pak? Takbir ada Hmm, hukumnya nggak? ya tentunya ada. Ada. Kalau hukumnya itu memang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Hmm, melalui beberapa hadis-hadis yang telah banyak diriwayatkan gitu. Jadi intinya Rasulullah itu menganjurkan supaya di hari-hari raya itu kita menghiasinya dengan takbiran. takbiran, dengan takbir, bacaan takbir lah Hmm, sebetulnya. Ya biasalah di Indonesia itu ditambah an itu kalau ya, jumlahnya banyak. Misalkan baca la ilaha illallah Allah. cuman satu, la ilaha illallah kan tahlil. Ya, Tahlil itu cuma satu, tapi karena la ilaha illallahnya banyak, bacaan tahlilnya banyak, jadinya tahlilan, gitu kan. Bacaan Yasin, gitu kan, karena ya. banyak-banyak bareng banyak Ah, orang, jadi Yasinan, yasinan. Iya juga. iya kan? Iya, benar-benar. Takbir, Tahlilan, bacaan takbiran. takbir, Allah Akbar karena diulang-ulang, ulang-ulang, banyak jadinya, jadi takbiran. Takbiran. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada bedanya kalimat apa istilahnya? Kalimat apa ya? Kalau yang satu doang itu. Kalau di bahasa Arab namanya mufrad. Kalau di bahasa Inggris apa tuh namanya? Single. Single jadi cuma satu orang. Misalkan Kita solo. kalau enggak, kalau bahasa Arab misalkan home itu kan satu Hmm, rumah. hmm. Kalau rumahnya banyak tambahin s. Homes. Gitu kan. Ya, Nah, penjabat kalau di ini. Jawa Nah, kayak kalau di Indonesia kayak gitu tuh. Takbir satu, kalau banyak jadi takbir. takbiran. Ditambahin an. Ya, ya. Tahlil satu, banyak jadinya tahlilan. Yasin satu jadinya yasinan Yasinan. gitu Iya, ya. iya, iya. Maulid sekali. Kalau bolak-balik Maulidan. ngadain maulid jadi maulidan. Begitu. Jadi intinya sunnah bagi Nabi Sunnah. Muhammad SAW. Takbiran itu sunnah. Sunnahnya gimana ya? Sunnah dibacakan ketika nanti ada waktu-waktunya. Sunnah dibacakan oleh kita semua nih yang apa namanya, yang musafir, yang di rumah, yang di Hmm, jalan kaki, ya dikumandangkan di mana-mana ketika memasuki hari raya gitu. Itu untuk dimulainya takbiran tuh kapan Pak? Eh Pas sudah. takbiran sendiri gini. Hmm, Takbiran sendiri itu dibagi jadi dua. Jadi dua macam. Ada dua macam lah ya. hmm. Yang jelas takbiran itu biasanya dikumandangkan di hari raya. Hari raya sendiri itu ada dua. Nanti kita sebelum masuk ke takbiran ya. Hmm, Hari raya sendiri itu kan ada dua yang umat Islam tahu ya. Hari raya Idul Fitri dan Idul ada. Adha. Iya. Nah ini dua-duanya sama biasanya. Sama-sama ada namanya takbiran. Ya takbiran nanti. Cuman biasanya itu mulainya Hmm, itu agak berbeda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau lafadznya dan lain-lainnya takbiran itu ya sama antara Idul Fitri dan Idul Adha. ada ya. Nah, mungkin teman-teman semuanya juga sudah tahu lah ya kalau takbiran kita sudah dari kecil sudah ini gitu ya, takbiran udah biasa sekali gitu. Nah, cuman buat pengetahuan aja bahwa sebenarnya takbiran itu atau takbir di Idul Fitri di hari raya itu ada dua macam. Yang pertama itu takbir mursal atau takbir mutlak sih sama aja. Jadi takbir mursal itu adalah takbir yang dilaksanakannya itu bebas. Jadi nggak terikat sama sholat misalkan. Mursal. Jadi misalkan setelah ya pokoknya bebas lah mau dikumandangkan di mana aja waktunya gitu. Di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid, di pasar, di mana gitu. Dan itu tidak terikat karena waktu sholat.
Nah, jadi mutlak aja. Misalkan setelah maghrib selesai itu takbiran sampai malam kayak gitu. Itu takbir yang mursal. Yang Mursal. kedua ada namanya takbir yang muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dia terikat oleh waktu sholat. Jadi dibacanya itu setelah selesai sholat. Para ulama berpendapat bahwa setelah sholatnya itu ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan. Ulama berpendapat itu takbir muqayyad ini setelah sholat itu nggak cuma setelah selesai sholat fardu, tapi juga setelah selesai sholat sunnah. Begitu. Jadi setelah sholat fardu biasanya ya kalau apa istilahnya budaya kita itu kan ya mungkin saya nggak tahu di tempat lain, tapi kalau saya dari dulu begitu gitu. Jadi diajarinnya udah begitu. Setelah selesai sholat fardu di hari-hari raya itu, itu kita baca takbir dulu sebelum zikir kayak gitu kan. Setelah salam selesai kita baca takbir dulu, habis itu zikir. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia terikat sama waktu sholat kalau takbir muqayyad. Takdir jadinya. Takbir pokoknya terikat jadi seperti sholat. Itu ya. Terus kapan dimulainya? Nah, kapan dimulainya? Yang pertama tadi untuk takbir mursal yang mutlak itu dimulainya untuk hari raya Idul Fitri dulu. Karena nanti beda. Hari raya Idul Fitri itu dimulainya dari terbenamnya malam hari raya. Jadi kalau sudah malam hari raya, apa sih istilahnya? Ya kalau kita kan hanya malam takbiran ya, habis maghrib itu kan, ya, sudah sidang isbat, ditentukan bahwa besok tuh hari raya, besok malamnya itu takbiran. Sunahannya di situ. Ya, balik lagi nih sunah ya. Sunahannya di situ malam takbiran sampai kapan? Sampai sebelum imam naik mimbar. Itu takbiran sunahannya di situ. Nah, nanti sebenarnya takbir muqayyad itu ya boleh aja dilanjut terus. Setelah naik mimbar selesai siangnya gitu kan, ya di jalan-jalan di masjid segala macam sampai malamnya. Nah, kalau malamnya takbir mursal ini malamnya itu ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa kesunahannya itu hanya sampai sebelum apa? Tidak, jadi takbir mursal ini tidak sunnah ketika dia dilakukan setelah sholat malam di setelah malamnya hari raya. Jadi setelah maghrib itu sudah nggak boleh, bukan nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau Idul Fitri itu kan tadi kita mulainya kan setelah anggaplah gampangnya ya, setelah maghrib di puasa terakhir itu. Terus kita takbir terus sampai hari raya. Sampai imam naik, terus takbir lagi boleh lagi nanti setelah itu, setelah selesai sholat id, habis duhur, habis asar gitu kan. Nah cuman ada ulama yang mengatakan setelah maghrib itu kita nggak perlu takbiran lagi gitu. Setelah maghrib di hari raya, karena sudah tidak disunahkan. Tapi menurut Imam Nawawi di kitab Al-Adhkar itu karena ini memang mutlak sifatnya mursal, ya boleh-boleh aja dan itu di sunah aja, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di kita kan rata-rata kalau misalkan takbiran Idul Fitri ya memang di malam takbiran aja kan. Setelah malam Lebaran biasanya nggak ada lagi tuh takbiran gitu kan. Kurang lebihnya begitu. Nah itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha bagaimana? Kalau Idul Adha beda. Idul Adha itu beda. Apa namanya? Ya kalau tadi takbir muqayyad Idul Fitri sama Idul Adha sama ya, tentunya setelah sholat gitu kan, setelah sholat. Nah kalau takbir muqayyadnya Idul Adha itu dilakukan setelah apa namanya subuh. Ini ada ulama yang berpendapat dimulai setelah subuh, setelah sholat subuh pada hari Arafah. Jadi tanggal berapa? 9. Jadi tanggal 9. Jadi kita puasa Arafah tuh tanggal 9 itu udah mulai tuh takbir, baca takbir muqayyad. Ya sunnahnya. Kalau gitu kita sih jarang ya. Ya mungkin nantilah kita mulai di sini. Tapi ya nggak tahu nanti orang pada bingung apa enggak gitu. Karena begitu kadang-kadang kan kalau nggak terbiasa, kalau nggak dijelaskan dulu sebagai ilmu, kadang-kadang orang kan jadinya bingung gitu rasanya. Ya nanti kita jelaskan lah gitu rasanya. Nanti
Jadi mulai dari tanggal setelah subuh itu, Ya. setelah subuh di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itu mulai itu dia kumandangkan takbir. Nah, setelah sholat lanjut terus subuh, duhur, asar sampai kapan? Nanti sampai sampai selesai hari tasyrik. Sampai waktu asar di hari tasyrik terakhir. Jadi dari tanggal 9, 10, nanti hari tasyrik 11, 12, 13. 13 itu kan hari tasyrik pas asarnya. Nah, setelah itu baru tidak lagi disunahkan. Jadi selama hari tasyrik ya kita disunahkan untuk takbiran terus sebetulnya. Jadi malam pun setelah kalau hari Idul Adha, Ya. kalau Idul Adha itu setelah malam lebaran mau takbiran lagi ya terus saja nggak apa-apa. Malam takbiran lagi sampai apa? Sampai Hari berapa? tasyrik. Sampai hari tasyrik. hari tasyrik itu. Karena memang sebetulnya kalau kita melihat hari raya Idul Fitri itu sebenarnya secara syariat tuh singkat banget, Din. Harusnya itu lebih meriah hari raya Idul Adha. Harusnya. Tapi kalau Indonesia lebih meriah di Idul Fitri ya. Nah, itu dia. Kalau di Idul Fitri karena ada momen-momen yang istilahnya momen mudik lah, momen inilah, silaturahmi segala macem gitu-gitu kan. Tapi kalau secara syariat harusnya lebih meriah dan lebih panjang waktunya itu Idul Adha. Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri itu momen lebarannya tuh ya cuman itu doang kan. Pas sholat Id itu setelah sholat Id ya sudah, nggak ada apa lagi. Ya kalau bukan di Indonesia yang kita punya tradisi apa namanya tradisi silaturahmi ke saudara ini itu segala macam kan selesai harusnya. Selesai kan setelah sholat Id. Mau apa lagi? Nggak ada kan. Tapi kalau Idul Adha kan nggak. Justru setelah awal sholat Id itu baru dimulai itu sholat Id, habis sholat Id mulai tuh pestanya. Ya hari raya tuh apa kan hari pesta kan sebenarnya. Pestanya dimulai. Apa tuh pestanya? Potong kurban hari pertama tuh pas Idul Adhanya. Besoknya lagi potong lagi hari tanggal 11 tuh hari tasyrik. Tanggal 12, tanggal 13 potong lagi. Ya kan seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya pestanya tuh lebih panjang di hari Idul Adha. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong libur harusnya cutinya tuh libur harusnya lebih panjang di Idul Adha. Harusnya gitu. Ya mungkin karena di Indonesia kebanyakan orang jauh mungkin ya ada mudik gitu ya. Ya harusnya kalau mau ngomong begitu momennya tuh harusnya Idul Adha mudik pas Idul Adha. Enggak, momen mudik tuh harusnya pas Idul Adha. Idul Adha karena pas pestanya harusnya tuh. Kalau kita mau ngomong dari sudut pandang itu lah ya. Pesta ya. Iya, karena kalau Idul Fitri kan ya sebenarnya gini, mudik itu kan nggak ada ininya, bukan syariat gitu loh maksudnya. Mudik itu bukan syariat, ya itu budaya kita aja. Ya sebenarnya bukan budaya kita, budaya orang-orang aja, nggak cuman kita, karena di negara-negara lain juga ada gitu. Ada beberapa negara yang sama kayak kita gitu. Ya tapi kan itu kan sebenarnya budaya mudik, terus kemudian nanti maaf-maafan setelah sholat Id, gitu kan. Jadi seolah-olah Idul Fitri itu kayak rame, jadi panjang. Ya kan? Padahal kalau mau ngomong secara syariat, hari raya yang harusnya lebih panjang itu Idul Adha. Harusnya kalau misalkan kalau kita mau ngikutin ya budayanya harusnya dibentuk dari dulunya gitu ya. Harusnya liburnya tuh harusnya lebih panjang pas Idul Adha. Harusnya mudik tuh pas Idul Adha aja. Pas Idul Adha jadi apa kita pesta-pesta tuh bareng sama keluarga, seneng-seneng gitu. Motong-motong kambing, makan daging kayak gitu. Nah. Ya karena mungkin dari tradisi yang orang tua dulu kita kali ya. Ya, balik lagi ke situ. Ya, makanya balik lagi takbiran tadi. Takbirannya itu harusnya lebih meriah tuh Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri setelah sholat selesai sebenarnya. Selesai acaranya habis, takbirannya aja sudah nggak ini udah nggak disunahkan. Ya bukan nggak disunahkan, maksudnya ya karena itu mursal sih boleh-boleh aja gitu. Dan ulama kayak tadi saya sampaikan ya, Imam Nawawi juga mengatakan juga masih sunnah aja gitu. Tapi maksudnya ya tadi cuman sampai, bahkan banyak ulama berpendapat ya sampai asar aja, setelah sholat maghrib ke atas ya sudah selesai kan begitu. Nah kalau Idul Adha kan enggak, kita harus ya bukan harus, disunahkan ya.
Dianjurkan takbiran terus tuh. Selesai nanti kita takbiran Hmm. lagi sambil nyate-nyate, Iya. harus sambil motong-motong Iya, habis malam-malam kambing. udah Malamnya rumpul. ajar lagi, ngumpul lagi gitu. Harusnya begitu. Gitu deh. Terus kalau di tempat Bapak pas kecil tuh, Ah, saya pas Bapak kecil nih, itu ada nggak tradisi takbir keliling gitu? hmm, Kadang pakai mobil ya kan, kadang pakai jalan-jalan pakai ya. obor gitu. Ya sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kalau dulu saya kecil malah nggak ada. Ya ada tapi sesepi kalau dulu. Hmm. Kalau di tempat saya ya jujur Hmm. aja. Kalau dulu di tempat saya itu takbiran itu ya pas saya kecil ya kita ke masjid atau ke musola. Ya. Masjid atau ke musola. Ya mungkin di tempat kamu ya mungkin ada yang namanya surau, langgar. Nah, kalau di tempat saya di Hmm. langgar gitu kan. Itu sama musola juga, ya, beda nama aja. Jadi kalau dulu kita itu waktu saya kecil di tempat saya memang jarang takbir keliling di jalan-jalan. Ya, Kalau sekarang malah justru rame. rame. Terakhir tahun lalu apa ya tahun lalu tahun Hmm. lalu sih saya lebaran di tempat istri itu juga rame sih. Yang saya ikut tuh tahun yang sebelumnya kalau nggak salah tuh saya lupa. Itu sampai wah rame banget itu. Panjang jalan dari tempat saya. Jadi dari satu desa Hmm. itu bikin acara takbir keliling bareng. Satu desa itu ada berapa? 5 dusun kalau nggak salah. Itu berapa RT itu. Wah, keluar semua di jalan. Aduh, keren lah pokoknya itu. Rame banget Rame lah banget gitu. ya. Rame banget istilahnya. Ya, terus bagaimana dengan kebiasaan seperti itu gitu ya? Takbir keliling yang saya yakin sih sebenarnya mungkin bukan cuma di daerah saya. Di tempat-tempat lain kan banyak juga. Kadang ada yang takbir keliling Ya. gitu-gitu segala macam. Ya, sebetulnya begini. Takbiran itu kan kalau di kitab fikih itu misalkan di Fathul Qorib dijelaskan itu disunahkan kita baca takbir gitu, takbiran itu untuk siapa ya? Untuk semua orang lah bahasanya. Orang yang orang musafir, orang merdeka, budak dan lain sebagainya. Untuk disunahkan atau dianjurkan untuk mengumandangkan takbir. Di mana? Ya di rumah-rumah. Ya, di rumah juga takbiran gitu loh harusnya. Di rumah-rumah, di Ya, masjid-masjid semua gitu tempat kan. harus dikumandangkan Terus gitu ya. kemudian di jalan-jalan, di pasar-pasar gitu. Jadi di mana-mana harus dikumandangkan Dikumandangkan. takbir gitu harusnya. Dianjurkannya begitu. Nah, itulah mungkin salah satunya yang ngisi tadi di jalan-jalan Jalan. diisi juga. Ya sebenarnya di jalan-jalan itu ya nggak harus diisi seperti itu. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, apalagi kalau kayak lebaran-lebaran ini kan mungkin ada yang masih mudik di Ya, ya. jalan gitu. Di bis gitu kan. Ya, takbir sambil di perjalanan. Tapi ya tadi kalau takbir keliling gitu-gitu kan, ya memeriahkan, mengisi tadi, Momen-momen mensemarakkan ya, lah bahasa, menyemarakan. mensemarakkan supaya siar takbiran ini di malam Lebaran ini, ya sebenarnya gini, istilah Lebaran sendiri saya sih kurang tahu awalnya dari mana ya, Lebaran gimana. Tapi kalau secara agama itu kan Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya. Ya namanya hari raya itu ya perayaan. Ya seneng-seneng, ya semarak, dibikin semarak. Jadi seperti itu. Bagus-bagus aja takbir keliling. Asal. Yang penting jangan sampai nanti mengganggu pihak-pihak lain gitu. Iya. Karena kan tadi misalkan di jalan kan, ya meskipun saya rasa sih kalau orang-orang juga pada ngerti lah ya gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau mungkin di jalan-jalan besar yang dilewatin jalan-jalan provinsi kayak gitu-gitu Ya. kan barangkali nanti menyusahkan juga. Ya pokoknya saya cuma menyarankan yang adain acara kayak takbir keliling ini itu dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai mengganggu hak orang lain. Jangan sampai mengganggu hak orang lain, ya jangan sampai kemudian juga ya hati-hati juga. Ya. Biasanya kan bawa obor gitu-gitu kan, ya itu hal-hal semacam itu diperhatikan. Anak-anak kecil hati-hati bawa obor, apalagi kadang-kadang ada petasan Ya. gitu. Wah, petasan tuh. Iya, Yang memeriahkan. sebenarnya memeriahkan, tapi kan kadang-kadang mesti hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian besoknya mau lebaran malah terjadi hal-hal Iya, yang tidak betul. diinginkan gitu-gitu kan. Ya, karena petasan, karena ini dan itu gitu. Jadi ya saya kira hal-hal semacam itu yang perlu Dihindari lah jadi ya. iya perlu diperhatikan Perhatian aja, ya, jadi betul. perhatian aja sebetulnya.
Terus kemudian biasanya nih pecahan takbir gitu kan. Ini tambahan aja nih sedikit. Eh saya yakin sebenarnya sudah banyak lah yang mengulas, yang mengingatkan bahwa bacaan takbir yang ya takbir itu sigat takbir ya. Sigat takbir itu kan misalkan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini kadang-kadang ada banyak kesalahan orang membaca sigat takbir. Walillahil ham kan harusnya kan walillahil ham. Tapi ada yang membaca walillah ilham. Nah, gitu kan. Walillah ilham. Nah, itu yang harus Tadi gimana? Yang benar gimana? Walillahil ham. Ilham. Jadi wawu lafad Allah lam jalalah gitu kan. Alif lam ha mim dal. Jadi walillahil ilham. Ham. Jadi bukan walillahi ilham gitu. Ilham. Iya, jadi artinya dan bagi Allah segala pujian gitu kan. Segala pujian. Tapi kalau walillah ilham dan bagi Allah lah ilham. Ilham itu ya masa Allah dikasih ilham ya Allah yang ngasih ilham kok. Oh, iya. Jadi begitu. Jadi hati-hti aja lah untuk yang lafaz gitu. Yang lafaz. Terus untuk bacaan-bacaan takbir gitu kan. Supaya ya bisa lebih apa ya bahasanya ya. Ya lebih baik. Ya lebih semarak gitu. Jadi kurang lebihnya begitu Din kalau untuk takbir-takbiran. Kalau kamu sendiri biasanya di kampung lah, di kampungmu kalau lebaran kan biasanya Idul Fitri terutama ya. Biasanya kan di kampung tuh. Di mana ada acara takbir-takbiran? Kalau semenjak saya kecil itu kalau takbiran keliling tuh belum pernah ngerasain Pak, belum pernah ngerasain. Cuman kalau kampung tuh kadang ada beberapa beduk nggak pakai beduk nggak kalau takbiran tuh? Iya. Nah ada. Itu beduknya beduk. Pokoknya kumpul di masjid itu pokoknya ngumpul pas malam takbir. Jadi di masjid atau di musola gitu ya? Rame banget itu kan sambil mau kumpul gantian, sambil takbiran gantian tuh. Pokoknya kumandan tuh nggak pernah berhenti tuh pas sampai subuh. Gantian kalau tidur ngantuk bangunin. Pokoknya nggak pernah berhenti kayak yang mukul-mukul ini. Pokoknya yang paling semangat nih Pak, mukul-mukul beduk itu paling semangat ya. Sama berarti. Jadi acara takbiran kalau saya kecil dulu ya memang banyaknya atau dikumpulinnya di mana di masjid atau di musola gitu. Enggak di jalan-jalan kalau sekarang kan biasanya kan malam takbiran kan pada bikin event rame-rame di jalan-jalan. Ya sebenarnya itu bagus-bagus saja lah untuk menyemarakan asal tadi yang penting jangan sampai merugikan orang lain. Tetap berhati-hati gitu kan karena banyak orang segala macam terutama panitia tuh biasanya kan ada panitianya. Teman-teman udah merencanakan juga nih. Takbiran kemana nih keliling nih? Iya takbir keliling gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Karena kita udah bahasanya udah deket-deket Idul Fitri. Mungkin teman-teman juga sudah mulai banyak yang mudik-mudik gitu ya atau yang belum mudik. Ini tanggal 28 kalau video ini tayang kayaknya lagi puncak-puncaknya ya. Mungkin sekitar tanggal 27 atau 28 tuh sudah pada libur juga mereka. Iya gitu kan. Ya buat teman-teman yang lagi pada mudik gitu ya hati-hati di jalan. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, gak usah buru-buru gitu ya. Yang penting selamat sampai di rumah. Karena apa? Karena keluarga menunggu. Ya, keluarga menunggu. Jadi jangan sampai ya kita berdoa mudah-mudahan dilindungi, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya teman-teman nanti juga bisa berlebaran di kampung halaman seperti tujuan ya. Nah, nanti bisa sehat, selamat, tidak ada halangan apapun. Nanti juga sampai balik lagi ke perantauan lagi ya. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih untuk episode 28 ini. Terima kasih sudah menonton. Kita cukupkan sekali lagi yang lagi di jalan, yang lagi mudik, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Semangat. Bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.